Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk video kali ini sesuai dengan judul EXP Lane. Ya pasti untuk beberapa abang-abang adu mekanik pasti ini bakal seneng banget sih buat ngebuka wawasan baru, ya kan. Terutama untuk lane yang mungkin dipandangnya sebelah mata. Kenapa gue bilang dipandang sebelah mata? Karena gini, kalian pernah nggak main pas teman kalian -1? Dan biasanya -1-nya itu cuma ada di 2 role. Dan makanya mungkin untuk 2 video yang akan muncul setelah ini pun akan ngebahas hal tersebut gitu loh. Ya salah satunya ini. Role yang pertama adalah roamer. Role yang kedua itu biasanya EXP laner. Nah makanya karena gue merasa bahwa ya orang tuh mandang sebelah mata. Karena biasanya pengisi role ini tuh dianggap seolah tidak penting. Atau ya biar bisa start partian aja, biar party 5 gitu loh. Biar itu rank ya kan bisa dipencet tuh tombol startnya. Padahal kalau misalkan kita ngelihat secara keseluruhan, EXP Lane malah punya tugas dan peran yang penting banget dalam sebuah team fight, apalagi kalau kamu bermain sebagai tim. Makanya aku di sini bikin video ini juga diperuntukkan untuk EXP laner yang mainnya tim, jadi nggak main individual. Dan nanti di dalam video ini pun akan ada sedikit pembahasan yang mungkin agak sedikit kontradiktif, karena emang kenyataannya banyak banget yang mensalahartikan tugas dan juga bagaimana EXP laner ini bekerja gitu loh, atau bertugas lah, misalkan kita ambil contoh dalam tanda kutip di sini. In a way, kalau begitu kita langsung aja masuk ke dalam in-game-nya biar lebih gampang untuk kita cari tahu apa sih sebenarnya tugas EXP Lane. Karena di sini juga gua akan sedikit menguraikan atau menjelaskan lah ya tugas-tugas yang penting gitu loh bagi sosok EXP laner. Let's go. Oke, kita udah ada di dalam in-game ya kan. Tapi hal yang paling penting pertama adalah gua tidak akan menspesifikasikan kayak ini Balmond bagus loh di EXP lane, ini Ruby bagus loh di EXP lane, ini Chow bagus loh di EXP lane, ini Lapu-Lapu bagus loh di EXP lane, ini apa segala macam bagus loh di EXP lane. Anggaplah semua hero sama rata bagus di EXP lane dengan tugasnya masing-masing. Kayak misalkan gini, lu kalau misalkan bawa EXP laner Minsitar dan juga lu bawa EXP laner Chow, Minsitar sama Chow tugasnya aja beda gitu loh. Kalau misalkan kita ngeliat dari hero-nya, Minsitar ya dia mainnya dari depan gitu loh. Dia bakal masang badannya dia, setup team fight ya kan. Dan kalau Chow itu kan yang main diving ya kan, pick off dari belakang, ngincar back laner, misahin team fight, zoning. Bang, istilah apa tuh bang yang pick off, zoning segala macam. Nah, nanti juga bakal dijelaskan di sini sedikit ya kan, dengan beberapa cuplikan yang mungkin udah kita dapatkan. Dan ya simpelnya semua hero tank fighter itu menurut gua bagus dan punya perannya masing-masing di EXP Lane. Sampai sini aja udah bisa dipastikan bahwa kesimpulan pertama tugas jadi EXP Lane itu ya kalian harus punya pool hero yang luas, kayak misalkan Khalid, Yuzong, Sylvana, Masha, Dairoth. Ini kan 5 hero yang menurut gua punya perannya masing-masing gitu kan. Kayak misalkan gini, pembagian tugasnya kayak gimana bang? Nah, Yuzong ya kan, ini kan punya ultimate yang dia berubah jadi naga. Dia bisa ngacak-ngacak back laner dan juga front laner atau baris depan di waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena sekali aja lu lihat Yuzong ultimate, pasti lu bakal cover dan bakal mundur untuk ngelindungin teman lu yang ada di belakang. Biasanya match yang tipis, marksman yang tipis. Tapi kalau misalkan lu pakai Sylvana, ya kan, Sylvana ini kan tipikal pick off ya kan. Dia kan punya ultimate sendiri yang dimana ultimate-nya bisa ngurung lawan kalian dalam sebuah ring gitu loh, dalam beberapa detik. Beda juga kayak misalkan sama Khalid juga tipikal yang ada di depan gitu loh untuk team fight-nya. Dia bakal nge-engage ya kan, ngasih efek stun. Biar apa? Biar musuh kalian tuh yang di depan gak bisa bergerak dengan bebas. Dan berbanding terbalik mungkin dengan Dairoth dan Masha, yang dia ini tipikalnya kayak Yuzong tapi lebih bener-bener ngasih tekanan dan pressure yang gila gitu loh. Kayak Masha ya udah sempat kita lihat lah waktu misalkan kalian nonton di MSC, salah satunya ya si Nuts ya kan, yang dia gila banget nabrak Clay, ngasih pressure ke Clay, dan bahkan nggak ngasih kesempatan sama sekali biar Clay-nya tuh bener-bener bisa manfaatin ultimate-nya gitu loh. Ya Dairoth juga bukan pertama kalinya. Kalau misalkan kalian sempat lihat di kayak breakdown sebelumnya waktu di MPL Filipina, kita sempat ngeliat bagaimana Nuts pakai Dairoth itu ngezoning backlaner musuh-musuhnya. Jadi tugasnya Dairoth tuh bukan ngerontokin dari depan, walaupun skill 2-nya dia itu Spectre Step bisa ngerontokin armor ya kan, yang front lanernya gampang dihancurin armornya. Tapi tugas sesungguhnya dari EXP laner, terutama Dairoth, mungkin bukan dari ngancurin front laner, tapi ngejar ke arah belakang gitu loh, ngasih pressure ke arah belakang, loncat ke arah belakang, biar damage dealer musuh yang ada di belakang itu gak bakal bisa join team fight. Tapi sampai sini seperti yang udah gua bahas tadi, gua bakal ya simpulkan bahwa semua hero di tank, di fighter, salah satunya Akai, Uranus, Alice, atau mungkin bahkan Kufra ya kan, itu in di EXP Lane. Gue gak bakal bahas kayak ini tier S loh, ini tier A, ini tier apa. Enggak. Gue gak bakal bahas hal tersebut di situ. Tapi gue akan langsung, ya kita langsung masuk deh kayak
in gamenya biar lebih gampang. Bukan ini ya berarti. Oke, hal yang paling penting pertama sebagai EXP laner ini menurut gua ya. Jadi kalau misalkan emang ada teori yang lebih bagus, it's okay, kalian tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut gua banyak banget yang mispersepsi soal EXP laner sih. Kayak misalkan tugas pertama EXP lane itu emang ngejagain landingnya, ngejagain towernya nih kan. Kalian punya tower sendiri ya, jangan sampai hancur gitu loh. Karena baik lagi kalian laner gitu loh. Kalian tugasnya ngejagain laning kalian. Karena kan ada 3 lane ya kan di Mobile Legends ya kan. Gold lane, mid lane, EXP lane salah satunya juga. Hal paling pertama dari EXP laner adalah nge-cut rotasi dari minionnya atau proxy minion gue sebutnya. Jadi proxy minion itu paling penting banget buat EXP laner. Biar apa? Ya biar kalian tuh tahu gitu loh. Abis kalian nge-cut minion ya kan. Karena kan tugas kalian jaga lane gitu kan. Kalau misalkan lane-nya udah bersih, ya kalian bisa ngelakuin rotasi kayak gini salah satunya. Dan mungkin kalian bisa nyari informasi di mana jungler musuh tuh ada gitu loh. Jadi sosok EXP laner ini emang lumayan penting, malah ngebantu roamer. Nah ini dia makanya gue bilang ada relasinya nih, si EXP laner sama si roamer. Biar apa? Biar kalian tuh sebenarnya jadi sosok yang bisa dibilang gue sebutnya apa ya, semi roamer lah ya. Semi roamer tapi emang kalian dapetin EXP dari landing phase. Kalian tuh dapetin EXP kayak gini, cara cut minionnya ya kan. Dan setelah itu kalian cari lagi informasi kemana, ke jungle kek, ke ini kek, ke itu kek, ke river kek ya kan. Cari info Little Wanderer segala macem. Dan inilah dia yang paling sering dilakukan oleh para EXP laner, yaitu adalah berharap bahwa temennya akan melakukan rotasi dari mid lane ke arah EXP lane. Padahal menurut gue itu adalah sebuah konsep yang kebalik gitu loh. Kalau kalian jadi EXP laner ya kan, usahakan jangan berharap kalau teman kalian tuh bakal ngegeng ke lane kalian. Malah kalau bisa kalian yang ngegeng ke laning teman kalian. Kayak misalkan ini udah menit yang kedua, catat turtle ready ya kan. Kalian tuh clear wave minion cepet, habis itu kalian ke mid, bantuin teman kalian pick off 1 kayak gini. Ya, ini udah ngebantu banget buat apa? Buat setup team fight. Dan ini adalah salah satu tugas EXP laner yang jarang banget diperhatikan gitu loh. Kayak banyak orang-orang yang di EXP laner pas lagi adu mekanik ya kan, pas lagi baku hantam ya kan, kayak gini misalkan. Dia lagi baku hantam di lane ya kan, nge-clear ya kan, zoning sat. Wih, ngadu ultimate, ngadu skill ya kan. Tiba-tiba pas dia maju, udah keluar dari area setengah ini, setengah rumputnya ini nih, rumput yang tengah-tengah ini nih, ya kan, nih. Rumput yang tengah-tengah ini. Dan mereka tiba-tiba marah karena mereka di geng. Dan padahal ya itu mistake-nya mereka sendiri. Karena menurut gua ketika lu tahu lu lagi laning, hal paling penting itu adalah map. Usahakan kalian tuh jangan pernah ngilangin pandangan kalian sedikit pun kepada map yang ada di Land of Dawn. Karena menurut gua yang paling penting dari EXP lane, kayak poin gua tadi, dimana mereka harus ngelakuin proxy minion atau cut minion. Misalkan kalian nge-cut di sini, ya kan? Kalian nge-cut di sini. Hal terpenting yang harus kalian perhatikan adalah map kalian. Karena apa? Karena sebelum dan sesudah nge-cut itu kalian harus perhatiin kemana rotasi musuh. Siapa yang nongol di map dan siapa yang nggak nongol di map. Kalau misalkan roamer musuh kalian itu hilang, udah bisa dipastikan bahwa antara dua hal, kalian terancam atau teman kalian yang di gold lane yang terancam. Karena emang rotasinya cuma 2. Sebagai roamer dia cuma bisa bergerak dari mid lane, itu mungkin ya, gue bilangnya mungkin ya. Jadi ini nggak valid, nggak pasti. Kalau misalkan roamer musuh itu dari mid lane dan dia sempat hilang ya kan, ya kemungkinan besarnya dia bakal ada di bottom lane ya kan, di sini di gold lane. Ya kan? Kayak rotasi yang udah sempat gue bilang. Atau ya dia bakal bergerak untuk ke arah bagian EXP lane, di mana ya lu dan teman-teman lu ada di sana gitu loh. Jadi cuma ada beberapa kemungkinan aja gitu loh ya. Kalau misalkan dia cuma ada di sini, ya berarti yang terancam adalah si gold lanernya ini ya kan, yang benar-benar ada di bottom lane. Kalau misalkan ternyata roamer musuh kalian itu ada di bagian atas ya kan, yang terancam kan kalian sebenarnya di sini ya kan. Mau nggak mau kalian harus benar-benar memperhatikan rotasi dan map dari lawan kalian. Jangan sampai kalian meleng, jangan sampai kalian ternyata nggak sadar kalau seandainya kalian tuh nge-cut nggak apa-apa, 2 wave 3 wave nggak masalah ya kan, tapi tiba-tiba pas wave keempat kalian terpick off. Dan wave keempat ya seperti yang kita tahu itu kan menit yang kedua ya, dan itu adalah setup turtle, yang dimana setup turtle itu merupakan tanggung jawab dari kalian. Jadi usahakan kalian sadar gitu loh kalau sebenarnya EXP lane ini lumayan penting loh. Buat apa? Buat setup win war gitu loh. Agar apa? Agar nantinya teman-teman kalian itu tinggal dateng ya kan. Nih, biasanya ini yang dilakuin sama si EXP laner kan kalau lagi menang. Kalian ambil turtle-nya, tarik ke belakang, biar apa? Biar teman kalian tuh ya pas datang ya udah tinggal retribution gitu loh. Nah, tapi Bang, kalau tim gua sabun nih ya kan, kalau tim gua tiba-tiba kalah nih, junglernya level 3 ya kan. Terus gua dalam keadaan yang kalah gitu loh. Gua harus ngapain? Sama sebenarnya, cuma bedanya set kalian tarik dan kalian reset turtle-nya. Ini adalah tugas dasar dari EXP lane ketika kalian tahu kalau tim kalian atau teman kalian itu dalam keadaan under atau keadaan kalah gitu loh. Itu yang paling basic sebenarnya. Tapi emang
ya nggak basic sih, itu lumayan upgrade lah. Karena apa? Karena ketika emang kalian tuh dalam keadaan yang kalah, untuk maksain kontes di arah turtle menurut gue emang lumayan maksa sih. Jadi jangan maksain kalau misalkan kalian lagi kalah, terus kalian kayak ayo bisa nih, bisa gimana bisa hilang lu. Jangan sih kalau menurut gue ya. Usahakan kalian bener-bener bisa baca kondisi, kayak cari informasi aja. Oh, musuhnya di turtle nih, ambil turtle. Nah, ini dia. Makanya gue bilang, kenapa EXP Laner ini adalah semi roamer yang bisa ngebantuin informasi. Karena gini, logikanya, ketika kalian tahu musuh kalian ada di sini nih, ada di depan, wah rame musuh gue reset turtle-nya, set, ya kan, gue reset turtle-nya, dan otomatis ketika turtle-nya kereset, musuh kalian bakal membutuhkan waktu lebih banyak untuk ngelakuin setup di arah turtle. Dan apa yang bisa kalian lakukan? Ya kalian mungkin bisa landing ya kan. Dari sini kalian bisa jalan ke atas untuk mendapatkan minion, dan nanti kalian bisa dapetin level EXP yang sepadan gitu loh sama EXP Laner musuh yang mungkin lebih unggul. Apa yang bisa dilakuin sama jungler kalian? Kalau misalkan kalian tidak mendapatkan turtle di sini, ya jungler kalian itu dari sini bisa jalan ke bagian jungle lawan untuk apa? Mendapatkan keuntungan gitu loh yang sepadan. Oke, nggak apa-apa musuh dapet turtle, tapi ternyata ya ini dikuasain nih tiganya ya kan. Gold buff, Sky Lizard, Purple buff, ini semuanya dikuasain sama jungle lu ya kan. Dan jungle lu bisa lebih untung. Kenapa? Karena walaupun mungkin jungler kita untuk objektif timnya kalah ya kan di sini, ya is okay, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting tuh jungler kalian nggak ketinggalan gitu loh dari segi level. Bahkan ketika kalian junglernya tuh dapetin purple buff ya kan, dua ini mungkin ya secara individual jungler musuh udah pasti bakal lebih under. Dan dengan diambilnya si purple buff musuh, itu mempermudah purple buff kalian untuk lebih didominasi. Dan ini mungkin bisa menjadi jembatan agar apa? Agar nanti si jungler lawan kalian itu tidak memiliki power tambahan dari si purple buffnya. Kali aja lawan kalian link ya kan, sehingga nanti pas ketika linknya nggak pegang purple buff, ya dia nggak bakal dapetin power gitu loh. Nah ini segini untuk early ya kan. Untuk individualnya ya bisa kita bilang mungkin EXP Lane udah pada paham lah. Gue paling jelasin basic-basicnya aja sih. Makanya mungkin di sini nggak bakal terlalu expert ya kan. Tapi itu adalah beberapa tugas yang menurut gue lumayan penting dan harus diperhatikan sama EXP Laner. Apalagi kalau EXP Laner yang, woi geng lane gue dong nih, gue lagi adu mekanik kalah lagi. Ya itu salah lu nggak memperhitungkan jungler musuh bakal jalan ke lu gitu loh. Makanya menurut gue baca sih mapnya, itu yang paling penting dari EXP Laner. Jangan sampai kalian ngekat ya kan, kaliannya ke pick off. Nah ini juga penting nih, kapan kalian harus ngekat ya kan. Nah gua tinggalkan pertandingan dulu dan gua bakal coba untuk bikin yang lebih gampang gambarannya. Oke, selanjutnya adalah how to cut the minion. Ini juga lumayan penting, kayak timing atau waktu kapan kira-kira kalian harus ngelakuin cut rotation untuk minion lawan kalian. Hal yang paling penting adalah kalian harus tahu kapan turtle muncul. Nah ini dia, turtle muncul itu menit yang kedua. Betul, menit yang kedua. Jadi usahakan di 2 menit awal kalian cari cara gimana caranya untuk dapetin level 4 secepat mungkin. Kayak misalkan mungkin ya kayak gue sekarang langsung cut minion ya kan. Karena ya kebetulan ini tutorial, jadi nggak bakal ada yang bisa nge-stop gue di sini. Nah tapi ada satu hal yang sebenarnya mungkin harus diperhatikan, yaitu adalah mapping. Gimana bang caranya biar tahu kapan minion musuh itu muncul dan kapan minion itu ada di landing phase kita dan kita bisa ngekat dengan gampang. Oke, hal paling gampang adalah misalkan kalian EXP lane-nya di top lane, liatin minion yang ada di bawah. Karena rotasi minion yang ada di bawah ini bakal sama persis sama kayak yang ada di top lane. Jadi kalau misalkan dia udah ada di sekitar sini, ya udah bisa dipastikan bahwa gerakan di arah top lane di lane kalian di EXP lane tuh sama aja gitu loh. Jadi usahakan kalian ngintipnya tuh dari mirror atau dari pantulan di mana landing phase kalian tuh berada. Kalau misalkan kalian mau ngekat di ya tempat yang ketiga ya kan, oke ini udah telat nih. Waduh, udah lewat kan ya kan, karena di bawah apa? Karena di bawah udah ngelewatin tower yang ini nih. Ya udah berarti gua harus ngekat di sini. Gua ngekat di sini dan perhatiin sama persis jalannya, sama persis rotasinya. Dan ya kalaupun kalian EXP lainnya di bawah, itu juga sama aja. Kalian lihat aja minion yang ada di atas gitu loh. Minion yang ada di atas itu sama aja kayak misalkan minion yang ada di bawah rotasinya. Jadi itu mungkin hal kecil yang sebenarnya bisa diperhatiin gitu loh buat beberapa EXP laner, karena ya emang lumayan kompleks sih untuk ngelakuin cut rotation, kan harus ada resikonya. Kayak misalkan sekarang, aduh miss nih lawannya. Wah gue gak mau ngambil resiko deh, mendingan gue ambil 2 wave minion, habis itu gue lepasin gerobaknya. Kenapa gue lepasin gerobaknya bang? Padahal kan gerobak itu yang paling penting. Yang pertama gue udah level 4, yang kedua setup turtle udah mulai muncul, dan kayaknya jungler gue udah lebih butuh bantuan gue untuk nge-setup turtle deh. Wah kayak tadi lagi caranya, tarik ya kan turtle setup.
percaya sama gua, ini 80% valid kalau seandainya jungler manapun pasti bakal nyaman banget main ketika EXP lanernya nge-setupin kayak gini. Jadi ya dia datang tinggal retribution atau kalian tinggal zoning musuhnya. Ini percayain aja sama jungler kalian. Kalau misalkan kalian ngelepasin turtle dan jungler kalian gagal untuk mendapatkan retribution, salah jungler kalian, bukan salah kalian. Karena tugas kalian ngezoning dan tugas kalian tuh nge-setupin team fight-nya. Biar apa? Biar ya jungler kalian tuh nyaman gitu loh untuk ngadu retribution-nya. Jadi lebih unggul. Dan kalau misalkan kalian di posisi kayak tadi nih yang gue lakuin gitu kan, usahakan kalian tahu target kalian. Kayak misalkan gini, dalam sebuah tim ada 5 member. Sebagai EXP laner, kira-kira di early game target mana yang bakal kalian kasih damage? Apakah mid lanernya, apakah gold lanernya, atau junglernya? Bang, kok gold laner? Ya kan gold laner kan jauh di sini. Ya berarti kita hilangkan opsi itu. Opsi yang paling gampang adalah ya berarti antara si mid laner ya kan, atau si jungler yang bakal ada di sekitar sini dan menyerang ke arah turtle. Berarti ya kan, kalau misalkan kondisinya kayak gitu, ya kalian zoning yang punya retribution. Udah yang paling gampang kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian gak dapetin turtle-nya, gak apa-apa kalian tuker pakai point kill. Itu udah untung banget karena balik lagi konsepnya RCVH juga waktu kemarin di MSC kayak gitu. Mereka gak dapetin turtle, mereka gak dapetin lord, tapi mereka dapetin poin-poin yang bisa diamankan kayak kill atau ya kayak gini buff yang lagi gua ambil, ya kan. Wah, jungler musuh gak tahu. Woi, dia gak punya orange buff ya. Oke bang, makasih infonya. Ya simpel aja sih kayak gitu. Tapi emang di kenyataannya pas di in-game-nya susah banget buat dilakuin. Karena apa? Karena ya ini basic mid-nya. Tadi kan basic early tuh, ya kan? Ini basic mid-nya. Jadi kalian kalau misalkan turtle-nya di bawah, oke turtle-nya di bawah, gua harus rotasi. Misalkan turtle-nya ada di 430, ya udah gua cut dengan cepet nih. Aduh, gua harus cepet ngekatnya, tinggalin gerobak. Oke, tinggalin gerobak, gua relain gerobaknya, gua ketinggalan level, tapi gua harus bener-bener dapetin turtle-nya. Wah, turtle-nya udah up nih, misalkan dia ada bawah. Dan ketika di mid lane kalian ketemu sama mid laner musuh, ya udah pick off aja mid laner musuh. Walaupun kalian nggak dapetin turtle objektif, tapi kalian ada trade kill-nya di sana. Ini konsep trade kill nih nanti udah mulai late game nih yang bakal kita bahasnya. Dan inilah dia poin keduanya, rotasi, ya kan? Jangan pernah, atau ya boleh sih minta tolong ya kan, tapi kalian tiba-tiba di game terus kalian marah-marah sama mid laner kalian marah-marah sama rotasi roamer kalian. Woi, kenapa rotasi nggak ke atas sih? Ya enggak bang, karena sebenarnya roamer emang tugasnya cuma cari info gitu loh. Dia kan minim ya levelnya, sementara kalian tuh EXP laner tuh ya yang dapetin EXP gerobak ini paling banyak di 5 menit awal. Jadi udah pasti kalian tuh levelnya lebih tinggi dari roamer kalian, dan itu ngebuat tugas kalian di 5 menit awal itu jadi lebih penting untuk ngebadanin dan juga ngebersihin lane dengan cepat. Salah satunya yang pertama untuk jaga lane udah ya kan, ngelihat mirror ya kan, udah ya kan, untuk mempelajari gimana cara ngecut untuk rotasi EXP lane. Terus yang ketiga selanjutnya apa? Nah, ini tugas yang paling berat. Karena apa? Karena akan terjadi di dalam team fight. Ya kalau begitu kita langsung aja cek di dalam team fightnya. Oke Budum, gue udah punya 2 contoh di sini. Yang pertama adalah MSC 2022 Grand Final, yaitu adalah RRQ Oshim melawan RSC Filipina. Yang kedua contohnya adalah MPL Filipina waktu Grand Final season yang ke-9. Jadi bakal gue liatin dulu yang ini ya kan, yang dimana tugas dari Nuts di late game. Ini mungkin karena hero-nya kali ya. Hero-nya kan Masya ya kan. Hero-nya Masya tugasnya adalah zoning, mid laner dan juga gold laner musuh kali ya. Iya, hitungannya kayak gitu kali. Tapi menurut gua kalau misalkan kita melihat dari sini ya kan, yang pengen gua gambarkan yang pertama adalah si Nuts-nya itu sendiri ya kan. Yang dimana dia selalu ada di tengah-tengah team fight dan selalu mendapatkan posisi yang dibantu dengan light. Nah, makanya gua bilang ini koordinasi dari EXP laner dan roamer itu penting banget dalam sebuah tim. Jadi buat kalian yang berpikir kalau seandainya rotasi roamer sama rotasi EXP laner tuh gak ada gunanya, no, salah besar. Bahwa rotasi roamer dapetin info, rotasi EXP laner dapetin info, itu bakal mempermudah mid laner dan juga si jungler untuk ngedecide bakal ke arah mana mereka berjalan. Dan kalau misalkan kita ngeliat dari team fight-nya ya, Nuts ini emang sosok yang cuma menargetkan ultimate-nya, skill-skillnya, basic attack-nya cuma untuk satu orang, yaitu adalah Clay. Kalian bisa lihat di sini dimana Nuts-nya bener-bener nge-engage banget si Clay-nya ya kan. Dan bahkan itu udah di depan mata banget. Dia cuma udah bener-bener gak peduli ada Albert kayak ada R7 di belakangnya. Yang dia cari cuma 2 orang, Clay sama Skylar. Dipaksa buat mundur, biar apa? Biar nanti tim fight-nya tuh bener-bener diuntungin sama RC Filipina gitu loh. Karena apa? Karena ketika damage dealernya nggak bisa join team fight, damage dealernya sekarat, otomatis ya team fightnya pasti bakal kocar-kacir. Ya terbukti sih di sini beberapa kali kalau misalkan kita ngeliat kayak Clay-nya
sekarat ya kan, tuh kan dia nggak bakal bisa join team fight. Sekalipun dia buka ultimate dia ngerasa terancam. Kenapa? Karena ya kalian lihat deh di sini ada berapa banyak member dari RC Filipin yang backlanernya juga kalau misalkan kita ngelihat secara kasat mata tuh masih penuh darahnya kayak Eman sama Aqua. Berbanding terbalik kayak nasibnya Skylar ya kan, yang mungkin kalian bisa lihat di sini darahnya sekarat, dan Clay yang ya bahkan lebih sekarat walaupun dia pakai ultimate gitu loh. Jadi itu tugas EXP laner yang mungkin sesuai dengan hero-nya. Kayak misalkan di sini Nuts pakai Masha, otomatis dia bakal nge-zoning-zoning. Nah, apa bedanya sama misalkan Nuts di MPL Filipin playoff gitu loh, pas di grand final. Nah, kalian bisa lihat di sini dia pakai Yuzong, yang tadi gue sebutkan bahwa Yuzong memiliki tugas yang berbeda, dan kalian bisa lihat di sini team fight-nya di mana Nuts ngincer siapa? Ngincer Etu Max. Dia ke arah belakang ya kan, lihat. Team fight-nya di mana? Team fight-nya ya di sini nih. Team fight-nya di tengah-tengah gitu loh. Team fight-nya di area jungle, di area river. Tapi kenapa Nuts malah ke sini gitu loh? Dia ngejar ke arah Kari. Ya, zoning. Tugas dari EXP laner adalah bikin damage dealer lawan itu nggak bisa join team fight. Makanya team fightnya terbagi menjadi dua. Yang satu ada di area sini ya kan, yang satu ada di area sini. Dan itu team fight yang berbeda dengan targeting yang berbeda. Dan walaupun dia nggak nge-kill Kelra ya kan, lihat tuh di sini fightnya dibagi jadi dua. Demon Kite dapat untuk retributionnya. Tugasnya EXP laner sama nggak kayak tadi? Sama. Ketika udah mulai late game, targetnya EXP laner tuh udah mulai ganti gitu loh, dari sosok jungler yang tadi ditargetkan jadi ke gold laner dan mid laner. Dan itu yang mungkin harus kalian fokuskan gitu loh. Kalian sebagai EXP laner jangan nyerang dari depan, tapi kalau bisa nyerang belakangnya kayak gini. Kayak dia nyerang ke Kelra, biar Kelranya nggak bisa join team fight, nggak bisa main di depan gitu loh. Dan nanti sisanya ya udah, ini tinggal teman-temannya si Nutsnya ini. Dia mati nggak? Mati, lu lihat di sini. Mati Nutsnya. Tapi apa yang didapetin? Lord ya kan, satu nih Lordnya dapet. Terus juga kalau misalkan kita ngelihat secara skema team fight-nya, ultimate yang digunakan sama teman-teman dari Omega itu rata-rata udah digunakan. Ultimate-nya jadi udah nggak ada, dan otomatis Kelra di sini nggak bakal bisa join team fight. Kalau misalkan dia maksain, di sini masih terlalu banyak member dari RC Filipin, dan itu malah jadi bunuh diri menurut gua. Makanya ketika kalian ngelihat di team fight ini, ya Kelra pulang karena nggak ada lagi yang bisa dia lakuin gitu loh. Dia nggak bisa maksain team fight, dia nggak bisa ngincar hero. Sementara RC Filipin karena backlanernya udah diacak-acak duluan sama si Nuts ya kan, yang tugasnya emang trade kill. Dan ini dia konsep trade ya kan, atau pertukaran yang menurut gua harus mulai dipelajarin sama beberapa EXP laner, terutama kalau misalkan kalian tahu kalian tuh posisi berapa. EXP laner sekarang mungkin ada di posisi 3 atau 4 menurut gua, karena dengan perubahan yang terjadi ngebuat gold laner dan juga mid laner itu ada di posisi 1 dan 2. Dan kalian harus tahu bahwa kalian juga bukan prioritas sama kayak sosok jungler sekarang. Karena yang penting dari EXP laner adalah gimana caranya kalian maksain semua source skill dari lawan-lawan kalian keluar, dan habis itu kalian udah tabrak aja lawannya. Kalian mati nggak masalah, kalian mati, yang penting apa? Yang penting kalian dapat damage dealernya musuh. Damage dealer musuh ada 2, gold laner dan juga mid laner. Kalian tinggal pilih satu, siapa yang lebih ngeselin, siapa yang lebih bisa ngacak-ngacak tim kalian, siapa yang bisa bikin tim kalian kalah, ya udah engage aja di situ. Dan dengan gue menunjukkan konsep permainan EXP laner kayak gini, ya mungkin aja abis ini kalian akan kaget ngeliat EXP laner yang targetingnya udah bukan front laner lagi, tapi ke arah mid laner dan juga gold laner. Karena mulai dari sini udah pada paham gitu loh, kalau sebenarnya tugas EXP laner itu bukan dapetin point kill sebanyak-banyaknya, bukan menangin laning phase. Banyak kok EXP laner yang kalah laning phase, tapi pas team fight dia punya impact yang luar biasa. Kayak misalkan ya ini, lihat Nuts selalu maksain ultimate, selalu ngacak-ngacak team fight, selalu ngacak-ngacak back laner. Biar apa? Biar depannya udah tinggal masuk aja. Dan itu yang ngebuat RC Filipin menang waktu ada di MPL playoff-nya mereka di region gitu loh. Dan ya itulah dia tugas EXP laner yang menurut gue masih banyak lagi sebenarnya emang, tapi nggak bakal bisa gue bahas satu demi satu karena emang ya yang kayak gue bilang tadi terlalu banyak kayaknya untuk dijelaskan. Dan kalau menurut gua belajar dari EXP lainnya ada kayak misalkan R7 atau mungkin Anti-Match ya kan, yang paling sering bikin konten itu lebih ke individual yang kalian latih. Nah untuk team fight-nya kalian bisa lebih kembangin sendiri, kayak misalkan ya tadi zoning out, atau mungkin kalian sama roamer tuh tuker informasi biar junglernya tinggal jalan aja, biar musuh kalian juga bisa terdeteksi di mana aja posisinya, dan ya mid laner jungler kalian jalannya safe, aman gitu loh. Dan itu dia keseluruhan dari video ini, semoga kalian bisa
mengembangkan sedikit apa yang udah kalian dapatkan dari video ini, ya kan? Mungkin salah satunya rotasinya kah? Atau setelah ini kalian gak bakal marah-marah ke roamer kalian atau mid laner kalian kalau seandainya nggak ada yang datang ke laning phase kalian, ya kan? Atau kalian nanti marah-marah sendiri kalau seandainya kalian di ganking sama jungler lawan, ya kan? Ya semoga kalian udah mulai paham bahwa kalah laning phase bukan berarti kalian bakal kalah team fight-nya. Tapi dengan kalah laning phase, ya tetap ada efek dominonya. Salah satunya apa? Ya musuh kalian pasti lebih kaya. Jadi pasti lebih susah lagi juga untuk men-take down lawan kalian. Terus juga pasti kalian yang bakal di zoning out gitu loh, bukan kalian yang nge-zoning out lawan kalian. Dan hal tersebut jadi sedikit membuka kita bahwa EXP laner adalah sosok yang lumayan penting dalam sebuah team fight, sehingga nanti ketika kalian udah berada di dalam game, ya kan, kalian tuh udah mulai paham gitu loh kalau gue bukan damage dealer, tapi tugas gue adalah ngacak-ngacak team fight formasinya. Gue di depan gak apa-apa, gue mati asalkan apa di belakang mungkin gue dapat jungler, gue dapat mid laner, gue dapat gold laner, sehingga trade-nya atau pertukarannya adil. Karena kalian sebagai EXP laner adalah sosok yang ada di depan yang nantinya bakal ngebadanin team fight, bukan damage dealer utama. Iya, damage dealer adanya di gold lane sama di mid laner. Makanya gue nggak bahas yang di sana karena yang kompleksnya itu ada di sini gitu loh, di EXP lane dan juga di roamer. Dan kemarin di jungler yang udah sempat kita bahas sebelumnya. Anyway, kayaknya udah selesai untuk video pembahasan soal EXP laner. Kayaknya udah sampai sini aja dan semoga kalian bisa mengembangkan apa yang bisa kalian dapatkan di video kali ini. Untuk nextnya kita bakal bahas roamer karena roamer lebih kompleks daripada EXP laner, dan EXP laner pun menurut aku masih bisa dikembangkan walaupun kalian baru dapetin ya satu part lah. Ini hitungannya EXP laner satu part gitu loh dari video gua. Mungkin nextnya bakal kita bahas lagi, tapi untuk video kali ini kayaknya udah dulu. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe serta bunyiin loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video gue di kelas KB selanjutnya. Anyway, aku KB, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.